Wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi, bertatap muka lagi, walaupun tatap mukanya hanya di layar, dan Ibu pun tidak seperti biasa memanggil satu persatu kelas 8. Alhamdulillah kalian sudah ada di kelas 8, baik itu 81 ataupun 82. Hari ini kita akan belajar bab 1 di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalian ingat saat kalian belajar di kelas 1. Nah, ini kalian bisa lihat di kelas 8 ini kita belajar tentang peradaban dinasti Bani Umayyah. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Kemunduran dinasti Bani Umayyah, terdapat 5 khalifah yang dianggap menonjol dalam masa pemerintahan Bani Umayyah. Mereka antara lain ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Abdul Malik bin Marwan, ada Al-Walid bin Abdul Malik, ada Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Namun kemudian sebentar ya, sebentar. Layarnya hilang ya, kita cek lagi ya. Nah, ada Hisham bin Abdul Malik tadi. Namun setelah pemerintahan Hisham, para khalifah tidak ada yang dapat menjaga stabilitas keamanan dalam negara. Mereka tidak dapat mengatasi pemberontak, bahkan terjadi perpecahan dalam keluarga besar Bani Umayyah. Nah, kita lihat sekarang sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah. Antara lain, ada beberapa, dilihat lagi sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah. 1. Khalifahnya, kekuasaan khalifah yang absolut. Semua kebijakan khalifah mereka tidak dapat diganggu gugat. Dan kedua, gaya hidup khalifahnya yang bermewah-mewahan. Apa bermewah-mewahan? Ini mereka bergaya para bangsawan. Iya, betul tuh. Ada yang menjawab kan? Para khalifah telah mengikuti gaya hidup para bangsawan. Mereka berfoya-foya. Mereka tidak memikirkan umatnya atau masyarakat lingkungannya. Kemudian yang ketiga, tidak adanya peraturan khusus tentang tata cara pengangkatan khalifah. Jadi tidak ada lagi pengangkatan sesuai dengan aturan, tapi mereka langsung tunjuk anak siapa yang kemudian langsung menjadi khalifah. Hal ini kemudian akan menyebabkan terjadi perebutan kekuasaan di antara putra mahkota. Nah, yang keempat adalah banyaknya gerakan pemberontakan yang dilakukan selama pemerintahan Bani Umayyah. Oke, jangan tidur, ayo dilihat lagi. Di antara banyaknya gerakan pemberontakan yang dilakukan selama pemerintahan Bani Umayyah, di antaranya adalah golongan Syiah. Oke, masih mendengar anak-anak? Oke, biasa. Kalau di rumah dan di sekolah kan ada suara-suara, tetap fokus. Di antaranya adalah ada golongan Syiah, ada Khawarij dan keluarga Bani Abbasiyah. Oke. Kemudian yang kelima adalah pertentangan antar golongan Arab Utara dan Arab Selatan. Nah, pertentangan antara golongan Arab Utara dan Arab Selatan ini
Pertikaian itu terjadi antara Bani Quraisy dan Mudariyah. Sedangkan Arab Selatan adalah Yaman dan Himariyah. Dan Bani Umayyah lebih condong memihak kepada Arab Selatan. Ya, oke. Dilihat kemudian yang keenam, kekecewaan para tokoh agama tentang kebijakan pemerintah. Kenapa mereka kecewa? Karena terjadi kesenjangan kebijakan yang kemudian ada yang merasa terugi, ada yang merasa dirugikan. Kebijakan-kebijakan khalifah ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam diantaranya adalah berfoya-foya, selalu pesta, selalu mencari kesenangan untuk diri sendiri, dan selalu juga para khalifah ini mencaci maki keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya, kalau tadi ini faktor-faktor kemunduran. Nah, sekarang kita lihat keruntuhan dinasti Bani Umayyah itu sendiri. Keluarga Bani Abbasiyah sudah mulai menyusun kekuatan untuk dapat menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bersikap arif, bijaksana, sehingga memberi kebebasan kelompok-kelompok lain untuk melakukan dakwah propaganda. Namun kegiatan tersebut masih rahasia. Nah, kemudian terjadi perang Zabhulu. Di perang terakhir dinasti Bani Umayyah ini adalah perang antara Khalifah Marwan bin Muhammad melawan pasukan Abu Muslim al-Khurasani. Ini Abu Muslim al-Khurasani adalah salah satu nanti propaganda yang ada di dinasti Bani Abbasiyah. Ingat perang Zabhulu. Perang Zabhulu adalah perang terakhir dari dinasti Bani Umayyah. Apa perang Zabhulu? Perang Zabhulu adalah antara perang yang terjadi antara Khalifah Marwan bin Muhammad melawan pasukan Abu Muslim al-Khurasani. Dalam perang ini terjadi pembersihan etnis keluarga besar dinasti Bani Umayyah. Kemudian ada salah satu dari keturunan Bani Umayyah yang dapat selamat, yaitu Abdurrahman Ad-Dahili. Abdurrahman Ad-Dahil. Beliau dapat menyelamatkan diri sampai ke negeri Andalusia. Andalusia ada di negara Spanyol. Dan kemudian Abdurrahman Ad-Dahil mendirikan sebuah dinasti Umayyah II. Oke. Nah, ini Abdurrahman Ad-Dahil. Yang selamat, menyelamatkan diri sampai ke Andalusia. Ya. Oke. Kemudian, sekarang kita lihat sebab-sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah. 1. Figur khalifah yang lemah. Sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah dilihat figur khalifah yang lemah. Nah, kemudian ada hak istimewa bangsa Arab dan Suriah. Nah, kenapa hak istimewa? Karena keluarga Bani Umayyah berasal dari Suriah. Maka sebagian besar para pejabat negara berasal dari Suriah. Sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial antara orang Arab yang bukan keturunan dari Suriah. Oke, kemudian selanjutnya ketiga adalah pemerintahan yang korup dan tidak demokratis.
Sistem pemerintahan turun-temurun telah menyalahi pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang kita kenal waktu kelas 7 bahwa pemerintahan Khulafaur Rasyidin tidak serta-merta menggantikan posisi satu khalifah dengan khalifah yang lain dilihat dari persaudaraan, tapi karena keilmuan. 4. Terjadinya perebutan kekuasaan dalam anggota keluarga dinasti Bani Umayyah. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam. Kapan? Nah, Marwan bin Hakam menginginkan kedua anaknya menjadi khalifah. Mereka adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Tidak adanya pemimpin politik dan militer yang handal. Kemudian 6. Gerakan para pemberontak. 7. Tidak boleh sambil nonton TV, megang handphone dan belajarnya. Kemudian yang ketujuh adalah serangan dari kelompok Abu Muslim Al-Khurasani dan Abul Abbas Asy-Syaffah. Panglima Abu Muslim bersatu dengan Abul Abbas sehingga terbentuk sebuah kekuatan besar yang berusaha meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Nanti diingat bahwa ada berapa sebab-sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah? Ada 7. Itu saja untuk pertemuan kita yang pertama di dalam pembelajaran online ini. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Selalu sehat, jaga kesehatan, jaga lingkungan kalian untuk tetap bersih, jaga jarak ketika kalian ada di keramaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.